Selasa pagi, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rilis akhir tahun. Acara ini merupakan refleksi kinerja Polri sepanjang tahun 2025 dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban Polri kepada publik. Sepanjang tahun 2025, Polri telah bekerja keras dalam menegakkan keamanan negara serta pelayanan kepada masyarakat, dan diantaranya dengan program dukungan terhadap ketahanan pangan nasional, yaitu berupa pendirian ratusan SPPG sebagai dukungan program MBG, Gerakan Pangan Murah, Panen Raya Jagung, dan lainnya. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, kita tergabung dengan Iwan Hermawan, koresponden CNN Indonesia. Selamat siang Iwan, bisa disampaikan bagaimana laporan kinerja Polri sepanjang tahun 2025? Ya baik, terima kasih Maggie. Dan sampai saat ini acara rilis akhir tahun dari kepolisian ini memang masih terus berlangsung dari sejak sekitar pukul 10 tadi. Dan tadi sepanjang acara dari pukul 10 sampai dengan jam ini itu semua dari pejabat-pejabat utama Polri, dari Kepala Barreskrim, kemudian juga dari SDM Polri, kemudian juga dari pelayanan masyarakat Polri itu memaparkan hasil kinerja mereka selama setahun terakhir. Dan dari paparan tersebut memang kita bisa mengetahui secara pasti tentang apa saja yang telah dikerjakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Yang utamanya, yang pertama adalah tentang kinerja kepolisian dalam hal mendukung program pemerintah. Yang utama adalah yaitu tentang program ketahanan pangan dari pemerintah dan juga support Polri terhadap program MBG dari pemerintah, di mana untuk MBG ini pihak kepolisian telah membangun sebanyak sekitar 771 SPPG untuk ketahanan pangan ataupun mendukung program MBG dari pemerintah. Selain itu, polisi juga menggelar upaya mendukung ketahanan pangan dengan menanam jagung dan kemudian juga panen raya jagung di Indonesia seperti itu. Dan yang utama juga selain itu adalah tentunya jika kita bicara kepolisian adalah tentang penegakan hukum yang telah dilakukan oleh kepolisian dan juga pelayanan kepada masyarakat, di mana memang kepolisian dalam setahun terakhir ini kita mengetahui bahwa kepolisian telah mengungkap berbagai macam kasus-kasus besar, seperti misalnya untuk kasus narkoba. Beberapa bulan yang lalu kepolisian merilis ungkapan temuan narkoba yang besar sekali, yang jumlah nilainya mencapai triliunan, dan ini juga yang kemudian ujungnya adalah menyelamatkan anak bangsa dari bahaya narkoba. Selain itu juga dari kepolisian juga mengungkap kasus-kasus dari bidang cyber, seperti misalnya pejudian online, penipuan online, dan lain sebagainya. Dan juga kepolisian juga untuk pelayanan masyarakat, polisi kemudian meluncurkan nomor telepon darurat 110, di mana memang ini adalah salah satu bentuk pelayanan kepolisian untuk merespon apapun yang terjadi ataupun apapun yang dilaporkan kepada masyarakat agar mendapatkan respon cepat. Dan oleh karena itu dari pihak kepolisian sendiri, tentunya jika kita bicara kepolisian, karena kepolisian ini adalah yang selalu berinteraksi dengan kita masyarakat sipil, tentu yang utama bagi kita adalah bagaimana pelayanan kepolisian selama setahun terakhir ini, dan juga bagaimana pengungkapan kasus yang kita laporkan ataupun masyarakat laporkan kepada kepolisian, apakah ini bisa berjalan dengan baik ataupun ditanggapi dengan serius oleh pihak kepolisian. Ini yang menjadi penentu utama, faktor utama apakah kinerja kepolisian ini sudah baik ataupun tidak, seperti itu. Dan sejauh ini memang dari hasil survei yang telah diterbitkan, bukan hanya survei nasional tapi juga dari survei internasional, ini memang menunjukkan kinerja polisi dalam setahun terakhir ini memang cukup membaik, seperti itu. Jadi seperti misalnya dari Litbang Kompas itu menunjukkan bahwa kepolisian merupakan merupakan 3 besar dari lembaga negara yang dipercayai oleh masyarakat. Bahkan dalam bidang penegakan hukum, kepolisian ini ditempatkan nomor 1 lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat dalam hal penegakan hukumnya, seperti itu. Jadi memang nilai ini, apapun hasil survei ini, merupakan cerminan dari masyarakat bahwa polisi semakin dipercayai oleh masyarakat. Dan itu pula tadi yang salah satu yang kami catat, pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan berikut pernyataannya. Kemudian juga ada hasil survei dari The Global Safety Report yang dirilis oleh Gallup tahun 2025. Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index yang menempatkan Indonesia
pada peringkat ke-19 dari 144 negara. Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap penegak hukum. Selain itu, dalam indikator Safe to Walk Alone at Night, sebanyak 83% responden di Indonesia menyatakan merasa aman berjalan di malam hari, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-25 dari 144 negara. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada November 2025 semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap Polri di tengah dinamika yang ada. Dalam survei tersebut, Polri masuk dalam 3 besar lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. Bahkan dalam kategori lembaga penegak hukum, Polri menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 78,2%. Ya, itu tadi adalah pernyataan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tentang hasil survei dari bukan hanya nasional tapi juga internasional yang menyebutkan bahwa memang untuk polisi ini sampai saat ini semakin dipercaya seperti walaupun Kapolri kemudian juga menyebutkan bahwa hasil survei yang cukup tinggi ini bukan berarti polisi harus berpuas diri. Artinya masih ada evaluasi-evaluasi ataupun yang harus dilakukan untuk pengembangan diri ataupun meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat kepada kepolisian walaupun angkanya sudah cukup tinggi. Seperti misalnya kemampuan polisi untuk mengamankan wilayah, hasil survei itu menyebutkan bahwa 85 responden menyatakan bahwa masyarakat merasa aman jika adanya polisi di wilayah mereka seperti itu. Dan juga selain itu juga ada, walau demikian dari pihak kepolisian juga tadi kami mendengar bahwa salah satu yang patut dicatat adalah polisi sendiri tidak anti kritik seperti itu. Seperti misalnya kritik-kritik tentang penanganan aksi unjuk rasa yang sudah dilakukan oleh kepolisian selama ini. Penanganan aksi unjuk rasa ini juga menjadi salah satu poin penting dari kepolisian untuk mengevaluasi diri, di mana nantinya polisi untuk pengamanan aksi unjuk rasa paradigmanya akan diganti dari awalnya adalah crowd control yang represif menjadi crowd management, di mana harus ada saling menghormati atau mutual respect antara pihak pendemo maupun dari pihak kepolisian juga. Jadi polisi hadir mengamankan demo itu adalah sebagai mitra publik untuk mengawal masyarakat menyuarakan pendapatnya. Jadi memang polisi walaupun sudah mulai dipercaya oleh masyarakat, tetapi juga harus terus membenahi diri, tidak anti kritik, karena memang dinamika masyarakat yang terus berkembang ini juga membuat polisi juga harus terus mengembangkan diri dan menyempurnakan diri seperti itu. Dan ini juga yang kita harapkan dari masyarakat tentunya adalah bahwa polisi benar-benar melindungi dan mengayomi masyarakat. Dan selain itu pula, dengan adanya kinerja kepolisian yang baik, yaitu keamanan dan kemudian berujung pada keamanan dan ketertiban yang baik, tentu ini juga menyumbang terhadap investasi, karena investasi hanya bisa dilakukan di negeri yang aman. Oleh karena itu, kita sendiri juga bukan hanya tugas polisi saja yang tentunya untuk membangun keamanan negeri, tapi juga kita semua harus ikut berpartisipasi untuk mengamankan negara kita seperti itu. Jadi jika melakukan unjuk rasa yang damai, kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang kriminal, kemudian juga ikut berpartisipasi dalam keamanan lingkungan ataupun dalam keamanan dalam keluarga kita, paling tidak untuk keluarga kita terlebih dahulu seperti itu. Dan sampai saat ini memang acaranya masih terus berlangsung dan saat ini masih merupakan tanggapan dari pihak yang diundang terhadap hasil kinerja kepolisian selama tahun 2025. Tentu kita berharap bahwa polisi kedepannya akan jauh lebih baik lagi untuk mengamankan dan juga mengayomi masyarakat. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari Mabes Polri, kembali ke Anda, Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan terkait kinerja Polri. Terima kasih Iwan Hermawan atas informasinya. Selamat bertugas kembali.